Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Haja Endah Ekowati. Pada kesempatan ini Bu Guru ingin menjelaskan tentang program linier. Kalau kita bicara tentang program linier, berarti kita tidak bisa lepas dari persamaan garis. Nah, masih ingat kan persamaan garis dengan satu titik? Misalnya X dan Y. Maka untuk mencari gradiennya atau kemiringannya kita menggunakan rumus apa? Y per X. Oke. Kemudian kalau kita berada dengan dua titik, maka untuk mencari gradiennya kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, anak-anakku sekalian, mengerti ya? Itu tentang gradien dalam persamaan garis. Oke anakku, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mencari persamaan garis jika melalui satu titik dan gradiennya sudah diketahui. Masih ingat kan? Oke, rumus yang digunakan adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Itu kalau satu titik. Tapi bagaimana kalau dua titik? Maka persamaan garisnya bisa kita menggunakan rumus perkalian silang, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga kalau kamu selesaikan, kamu lakukan perkalian silang, maka akan terjadilah persamaan garis. Persamaan garis yang memotong X dan Y. Kalau kita bicara tentang persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, maka ada 4 model yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian gambar ini, lalu gambar ini. Nah, jangan lupa gambar ini juga. Sehingga kalau sumbu X, kita memotong sumbu X, maka garis Y-nya harus sama dengan 0. Dan kalau memotong sumbu Y, maka X-nya yang harus sama dengan 0. Sehingga artinya apa? Persamaannya itu harus diganti. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya diganti 0. Kalau dia memotong sumbu... Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan daerah penyelesaian yang sering disebut dengan hasil penyelesaian atau disingkat HP. Ya, kalau kita bicara tentang daerah penyelesaian atau hasil penyelesaian, maka yang perlu kita perhatikan adalah persamaan garisnya. Dalam persamaan garis itu ada tanda operasi yang harus kita ketahui, yaitu operasi lebih besar sama dengan, kemudian operasi lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil atau lebih besar. Maka kita harus perhatikan, kalau ada tanda sama dengan, maka garisnya berupa garis lurus. Tapi kalau tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah jika kita mau menggambar. Dalam menggambar persamaan garis, itu pertama yang kita perhatikan adalah daerah penyelesaian atau daerah hasil itu tidak diarsir. Tapi daerah yang bukan hasil yang kita arsir. Jadi yang diarsir itu yang bukan penyelesaiannya. Sedangkan yang dibersih itu yang penyelesaiannya. Tapi ada kalanya kebalikannya. Jadi harus diperhatikan soalnya. Jadi sudah ngerti anak-anakku sekalian? Jadi tergantung pada instruksi. Kala yang digunakan yang berarsir, kala yang digunakan tidak berhasil untuk menentukan.
Berikutnya kita akan belajar menentukan nilai optimal. Langkah penyelesaian yang harus kamu lakukan pertama adalah gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, kita harus tentukan titik pojoknya. Yang ketiga, lakukan pengujian titik pojok dengan menemukan hasil optimal, maksimum maupun minimum. Langkahnya yaitu kamu harus perhatikan variabel X dan Y-nya. Kemudian perhatikan model matematikanya. Kemudian jangan lupa perhatikan pula gambarnya. Nah, begitu cara menentukan nilai optimal. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah mengerti ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan soal. Soalnya dalam bentuk cerita. Silahkan kalian tulis model matematikanya. Nanti perhatikan di papan ya. Oke, saya bacakan. Sebuah kapal pesiar dapat menampung 120 orang penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa 60 kg bagasi dan penumpang kelas ekonomi hanya boleh 40 kg. Kapal ini hanya dapat membawa 800 kg bagasi. Jika banyak penumpang kelas itu ibaratkan X orang dan kelas utamanya X dan kelas ekonominya Y, coba kamu tuliskan persamaan. Setelah kamu menuliskan persamaan atau pertidaksamakan dari soal tersebut, coba kamu gambar hasil penyelesaian dari soal tersebut dengan menggunakan koordinat kartesius. Oke anak-anakku sekalian, semoga soal ini dapat kamu kerjakan dan besok kita bertemu lagi. Tolong di-upload di Google di Microsoft Teams ya. Oke, baru nanti Bu Guru akan nilai. Terima kasih anak-anakku sekalian, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatan selalu dilakukan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Assalamualaikum.